Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Hawa Fatihah dengan NPM 41829112240028. Ingin memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan tema pembentukan akhlak mulia melalui keteladanan Rasulullah SAW. Pertama-tama kita akan membahas pendahuluan. Krisis moral di era modern yaitu ada hedonisme, individualisme, kurangnya empati, dan hate speech. Kemampuan teknologi tidak selalu sejalan dengan kematangan akhlak. Islam menempatkan akhlak sebagai inti kehidupan Rasulullah SAW sebagai role model sempurna dalam membentuk karakter Muslim. Jadi, dalam era modern yang ditandai oleh pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi masyarakat, dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena yang terjadi di berbagai lapisan sosial menunjukkan adanya kemerosotan akhlak yang cukup mengkhawatirkan, yaitu generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa dan agama sering kali kehilangan arah dan teladan dalam berperilaku. Nilai-nilai sopan santun, tanggung jawab, dan kejujuran mulai terpinggirkan oleh budaya instan dan sikap mementingkan diri sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan intelektual dan teknologi tidak selalu diiringi oleh kematangan spiritual dan moral. Padahal dalam ajaran Islam, keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak itu merupakan kunci utama dalam membangun peradaban yang bermartabat. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan melalui penguasaan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang permasalahannya. Di sini ada 3 permasalahan, yaitu contohnya yang pertama, generasi muda kurang teladan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, nilai-nilai Islam sering hanya diajarkan secara teori, minimnya praktek. Dan yang ketiga yaitu tantangan globalisasi dan budaya populer membuat interaksi akhlak makin sulit. Nah, dari semua permasalahan di sini, kita generasi muda Muslim menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan identitas keagamaan mereka di tengah derasnya arus budaya yang populer. Nah, diperlukannya nih pendekatan yang kreatif, kontekstual, dan menyentuh hati agar ajaran serta teladan Rasulullah SAW dapat benar-benar dipahami dan diamalkan. Melalui kajian mengenai pembentukan akhlak mulia berdasarkan keteladanan Rasulullah SAW, diharapkan dapat ditemukan strategi efektif dalam membentuk karakter umat Islam yang beriman, berilmu, dan berakhlak luhur. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya maju secara intelektual dan material, tetapi juga memiliki fondasi moral yang kuat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang ruang lingkup nih. Pembahasan mengenai pembentukan akhlak mulia melalui keteladanan Rasulullah SAW dalam karya ini dibatasi pada kajian tentang nilai-nilai akhlak utama yang tercermin dalam pribadi Nabi Muhammad SAW serta relevansinya dengan pembinaan moral umat Islam di masa kini, yaitu ada 3. Yang pertama, fokus pada nilai akhlak Rasulullah, yaitu jujur, sabar, kasih sayang, tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu mengkaji relevansi keteladanan beliau sebagai pembinaan moral pada masa kini. Dan yang ketiga yaitu tidak membahas seluruh aspek kehidupan Nabi secara detail. Nah, maksudnya dari sini itu melainkan menitik beratkan pada implementasi nilai-nilai keteladanan beliau dalam konteks pembentukan karakter individu dan masyarakat modern. Dengan pembatasan tersebut, diharapkan analisis yang dihasilkan menjadi lebih terarah nih, mendalam, dan relevan dengan kebutuhan moral yang di era sekarang. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan manfaat. Nah, di tujuan dan manfaat ini kita dapat mengkaji secara ilmiah bagaimana akhlak Nabi bisa jadi dasar pembentukan karakter, yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup dan menjadi acuan untuk strategi pembelajaran PAI berbasis keteladanan. Nah, di sini kita
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, terutama dalam pengembangan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam yang berorientasi pada keteladanan dan pembentukan karakter. Bagi memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian, pembahasan ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mulia dalam akhlaknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan teoritis, yaitu ada 4 landasan. Yang pertama kita akan membahas akhlak sebagai fondasi kepribadian dalam Islam. Nah, maksudnya di sini yaitu fondasi utama dalam pembentukan kepribadian manusia dan menjadi cerminan yang kualitas keimanan seseorang. Pendidikan merupakan elemen fundamental dan kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia. Setiap individu tanpa memandang latar belakang memerlukan pendidikan baik yang diperoleh melalui jalur formal maupun non-formal. Dalam konteks Islam, akhlak tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan seluruh makhluk ciptaannya. Dan yang kedua yaitu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu kondisi jiwa yang membentuk tindakan spontan. Nah, maksudnya dari Imam Al-Ghazali itu yaitu mendefinisikan akhlak sebagai suatu kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa perlu pertimbangan panjang. Nah, seperti kayak baik atau buruk itu ditentukan oleh kesesuaian dengan syariat. Dengan demikian, akhlak mulia adalah perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga yaitu terdapat di Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa pribadi Rasulullah SAW menjadi standar moral tertinggi bagi umat Islam. Akhlak beliau mencakup berbagai dimensi kehidupan seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, keadilan, kerendahan hati, dan amanah. Dan yang keempat yaitu dalam hadis yang isinya tentang aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di sini penjelasannya yaitu hadis ini mempertegas bahwa misi kerasulan ini bukan hanya menegakkan ajaran tauhid, tetapi juga untuk membentuk karakter manusia yang berakhlak luhur. Keteladanan Rasulullah SAW dalam membentuk akhlak umatnya tercermin dalam perilaku sehari-hari beliau. Sebagai pemimpin, Rasulullah menunjukkan sikap adil dan rendah hati. Sebagai kepala keluarga, beliau penuh kasih sayang dalam menghargai istri serta anak-anaknya. Sebagai sahabat, beliau mampu menumbuhkan rasa cinta dan persaudaraan di antara para sahabat dengan tutur kata yang lembut dan bijaksana. Semua aspek kehidupan beliau menjadi contoh konkret bagaimana nilai-nilai moral Islam diterapkan dalam realitas sosial. Oleh karena itu, pembentukan akhlak melalui keteladanan Rasulullah bukan sekedar proses pembelajaran teoritis, tetapi juga internalisasi nilai melalui pengalaman. Selanjutnya kita ke pembahasan yang pertama yaitu akhlak mulia jadi misi utama kerasulan. Yang kedua, akhlak Nabi Muhammad mencakup yaitu seperti jujur, adil, sabar, rendah hati, dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu teladanan beliau jadi pedoman pembentukan akhlak sepanjang zaman. Dan yang terakhir, pembiasaan dan keteladanan lebih kuat dari ceramah semata. Nah, dengan demikian semuanya, pembentukan akhlak mulia melalui keteladanan Rasulullah SAW merupakan proses integratif antara pemahaman ajaran Islam, pengamalan nilai-nilai moral, dan pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keteladanan beliau ini bukan sekedar narasi sejarah, tetapi paduan hidup yang relevan bagi setiap individu yang ingin membangun karakter unggul dan berakhlak mulia. Meneladani Rasulullah berarti meneladani prinsip kejujuran, amanah, kasih sayang, kesabaran, dan keadilan yang menjadi fondasi moral bagi peradaban manusia. Dalam konteks kehidupan modern, semangat keteladanan ini harus dihidupkan kembali agar umat Islam dapat menjadi agen perubahan yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam.
Selanjutnya, implementasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada guru harus jadi role model, bukan cuma penyampaian materi. Dan yang kedua, keluarga adalah lingkungan pertama pembentuk akhlak. Dan yang ketiga, pembiasaan menciptakan internalisasi nilai. Dan yang keempat yaitu integrasi kisah dan contoh kehidupan Nabi dalam pendidikan agama Islam. Nah, di sini tujuan pendidikan ini tidak hanya terbatas pada pengembangan keilmuan, melainkan juga mencakup pembentukan kepribadian, kemandirian, keterampilan sosial, dan karakter peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas relevansi dengan nilai Islam, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, akidah sebagai menumbuhkan keteguhan iman. Yang kedua, syariah, Nabi mencontohkan ketaatan dan keadilan. Dan yang ketiga, akhlak, seluruh perilaku Nabi adalah pedoman moral. Yang terakhir yaitu fokus, kejujuran, amanah, rendah hati, dan empati. Nah, dari semua aspek syariah ini, Rasulullah SAW mencontohkan ketaatan terhadap hukum-hukum Allah yang secara sempurna. Beliau melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuk dan menjaga muamalah dengan keadilan serta kasih sayang. Keteladanan beliau mengajarkan bahwa pelaksanaan syariah bukan sekedar ketaatan ritual, tetapi juga wujud pengamalan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Dengan demikian, syariah menjadi sarana pembinaan moral yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya dalam kerangka kebaikan dan kemaslahatannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan, keteladanan Rasulullah SAW adalah kunci pembentukan akhlak mulia. Akhlak tidak bisa sekedar teori, hanya harus diwujudkan lewat contohnya. Nah, relevannya itu untuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, pendidikan karakter yang meneladani beliau ini terbukti efektif dalam perilaku, menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual peserta didik. Oleh karena itu, pembentukan akhlak mulia tidak hanya sebatas teori melainkan harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dengan menjadikan Rasulullah sebagai panutan hidup. Dengan demikian, keteladanan beliau menjadi solusi hakiki untuk membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Dan sarannya yaitu guru wajib menghidupkan metode keteladanan dalam pembelajaran. Sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan karakter Islami, yaitu lingkungan masyarakatnya harus mendukung perilaku positif dan Islami. Nah, melalui sinergi antara pendidikan, keluarga, dan masyarakat, nilai-nilai akhlak Rasulullah dapat terus hidup dan menjadi dasar pembentukan generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak luhur. Sekian hasil dari pembahasan saya yang mengenai pembentukan akhlak mulia melalui keteladanan Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.